Selamat malam. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional resmi bergabung dengan koalisi dengan Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Golkar dan PAN sebelumnya ada dalam koalisi Indonesia Bersatu yang kemudian kini bergabung mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Di luar soal apakah ada peran Jokowi di balik dukungan PAN dan juga Golkar, sosok cawapres Prabowo kini dinilai menjadi kian rumit apalagi PKB mengunci Prabowo agar cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar. Koalisi Jumbo Prabowo, cawapres di atas siapa? Itulah topik utama kami untuk malam ini. Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Keempat ketua umum partai politik yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto secara resmi menandatangani kerjasama politik sekaligus mendeklarasikan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta. Empat partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan PAN resmi mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dalam momen inilah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, partai yang berkumpul dalam deklarasi hari ini merupakan tim bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Prabowo juga mengaku dukungan tersebut merupakan kepercayaan besar yang diberikan ketiga partai politik nasional terhadap dirinya. Sementara Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku konsolidasi masih perlu ditempuh. Saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Sekalian, ini sungguh suatu kehormatan bagi saya. Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Adapun terkait penentuan cawapres Prabowo, hingga kini pihaknya menyebut bahwa keempat partai sepakat akan membahasnya melalui musyawarah lanjutan. Ya, bisa dikatakan koalisi Pak Prabowo Subianto saat ini koalisi jumbo, bahkan ada yang mengatakan super jumbo karena memiliki 265 kursi di parlemen atau hampir 50%, tepatnya 46% suara parlemen. Sementara kubu Ganjar Pranowo yang didukung PD Perjuangan dan P3, Perindo serta Hanura mempunyai 147 kursi di parlemen atau 25,5%. Kemudian poros Anies Baswedan yang didukung Nasdem, PKS dan juga Demokrat dengan 163 kursi di parlemen atau 28,34%. Ya, secara hitung-hitungan persentase sangat besar, sangat unggul koalisi Pak Prabowo Subianto dengan masuknya PAN dan juga Partai Golkar. Saya malam hari ini akan membahas secara langsung dengan partai yang baru bergabung ke koalisi Pak Prabowo dengan partai yang sudah lebih dulu, yakni PKB, mendukung Pak Prabowo Subianto, tentang bagaimana kemudian koalisi ini ke depan, terutama soal cawapres yang saya dengar ini belum selesai sebetulnya didiskusikan di internal keempat partai ini. Bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari dalam studio, ada Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Nurdin, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Bang ya? Akhirnya teka-teki Golkar terjawab sudah. Setelah beberapa kali saya sering tanya ke Bang Nurdin, kapan sebetulnya capres akan diumumkan ya Bang? Terjawab sudah. Terjawab sudah. Juga ada Bang Saleh Daulay, Ketua DPP dari PAN. Selamat malam Bang Saleh, apa kabar? Selamat malam,
kabar baik, Mas Reinhardt. Ya, dan juga ada Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bang Adi, selamat malam. Selamat malam, Reinhardt. Kita juga akan sapa Gus Jazilul Fawait, Waketum PKB dari luar studio. Kabarnya sedang di Jawa Timur saat ini. Gus Jazil, apa kabar Gus? Selamat malam. Kabar baik, Reinhardt. Salam untuk semua narsum, sahabat saya. Gus Jazil, saya ingin langsung ke Anda karena PKB adalah partai yang lebih dulu bersama dengan Pak Prabowo Subianto, yang juga sudah menyebut bahwa menginginkan tetap cawapresnya adalah Gus Muhaimin Iskandar. Saya ingin mulai langsung dari kursi cawapres. Setelah ada PAN dan juga Partai Golkar, apakah kesepakatan yang ada di Sentul ini perlu diamandemen atau menurut PKB tetap berjalan dengan Gus Muhaimin lah yang paling kuat sebagai cawapres Pak Prabowo Subianto? Tetap Pak Muhaimin menjadi cawapres yang paling kuat di antara nama-nama yang ada. Dan saya belum pernah dengar nama-nama lain di luar Gus Muhaimin. Namun bahwa orkestrasi 4 partai besar ini menurut saya memang dibutuhkan harmoni yang luar biasa ketika nantinya harus menentukan siapa pasangan presiden dan wakil presiden. Yang jelas koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini terbukti koalisi yang digagas oleh Gerindra dan PKB ini terbukti diminati oleh partai-partai. Yang akhirnya PAN dan Golkar bergabung. Nah, namun memang koalisi KKR sudah menaikkan piagam kerjasama dengan Gerindra yang sampai hari ini tidak ada perubahan dan tidak ada adendum. Yang ada adalah bergabungnya partai-partai lain. Tentu saya berharap bergabungnya Golkar, PAN, ini akan mempercepat yang ditunggu-tunggu oleh PKB 12 bulan, mempercepat pasangan presiden dan calon wakil presiden dan koalisi yang ada. Dan harapan kami mudah-mudahan mungkin inilah tiba saatnya untuk kemudian ada koalisi yang pertama kali mengumumkan pasangan presiden dan calon wakil presiden. Baik, Gus. Termasuk keputusan presiden. Baik, Gus, maaf saya potong, Gus Jazil. Tapi kemudian Anda meyakini bahwa ini tetap Gus Muhaimin sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Bahwa kemudian ada rekan-rekan yang baru bergabung. PAN kan juga punya nama, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Muhajir. Golkar juga secara presentasi lebih besar suaranya, ada Pak Erlangga di sana. Anda tidak menghitung ke beberapa nama itu? Tentu kami merujuk kepada piagam kerjasama dan pernyataan-pernyataan baik di forum maupun di luar forum yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa urusan cawapres dan capres ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Utamanya cawapres ada di tangan Gus Muhaimin. Itulah yang menjadi rujukan. Dan sebelum kami juga melakukan kerjasama dengan Gerindra, kami sudah sampaikan di berbagai forum bahwa Gus Muhaimin ini hanya melaksanakan mandat muktamar. Mandat muktamar itu Gus Muhaimin harus masuk di kertas suara Pilpres. Jadi Pak Muhaimin ini sedang berjuang bersama teman-teman semuanya untuk mewujudkan apa yang menjadi mandat muktamar. Kenapa berkoalisi? Itu kira-kira maksud dan tujuannya. Baik Gus, kita dengarkan tanggapan dari Bang Saleh dan juga Bang Nurdin, rekan satu koalisi partai Anda. Bang Nurdin terlebih dahulu, bagaimana ini ketika ada satu rekan koalisi yang sudah lebih lama mengunci posisi cawapres Pak Prabowo, sementara kita tahu bahwa ada yang belum selesai, terutama ketika mandatnya Partai Golkar juga Pak Erlangga sebagai artis sekarang sebagai cawapres begitu ya, ketika capresnya sudah Pak Prabowo Subianto. Ya, jadi sebelum ke situ, kalau kita baca di waktu-waktu lalu dalam beberapa kali silaturahmi politik, sebetulnya bergabungnya Golkar dan PAN ke KR itu bukan hal yang baru sebetulnya. So pada bulan puasa yang lalu di tempatnya PAN itu telah diwacanakan, telah digagas untuk KR dengan IKB ini membentuk koalisi besar. Nah, dan sekarang terbukti minus P3. Jadi koalisi besar sebenarnya sudah
terbentuk itu hasil daripada silaturahmi politik, lobby politik yang dilakukan beberapa waktu yang lalu sejak pada bulan puasa, dan terus dilakukan lobby politik khususnya Golkar dengan PAN, PKB dan Gerindra maupun dengan PDIP. Nah sekarang alhamdulillah sudah tidak kita persoalkan lagi koalisi ini sudah tercipta dan insya Allah tidak akan berubah sampai dengan pendaftaran nanti insya Allah. Nah oleh karena itu maka dengan bergabungnya partai ini tentu ada misi masing-masing dan ada kepentingan masing-masing. Golkar sampai saat ini dan sampai nanti diputuskan itu tetap memperjuangkan Pak Erlangga karena itu keputusan Rapimnas. Keputusan Rapimnas menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah sekarang karena calon presidennya tidak bisa kan tidak berhasil membangun koalisi dengan PAN karena satu-satunya yang untuk bisa menjadi capres dengan PAN, nah sekarang diturunkan menjadi cawapres. Nah oleh karena itu maka di dalam sebetulnya dengan bergabungnya 4 partai besar ini memudahkan, ini gampang-gampang susah istilah saya, Pak Prabowo di dalam menetapkan cawapresnya. Ini menjadi gampang dan mudah bagi Pak Prabowo ketika ketiga partai ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Bahwa terserah Pak Prabowo, siapa yang dianggap bisa membantu pemenangan dengan segala aspeknya, maka itu lebih mudah ke Prabowo. Prabowo akan jadi susah ketika masing-masing partai ini, PAN membawa Erick Thohir, Caimin, Muhaimin di PKB, kemudian Golkar Erlangga. Nah, ini akan menjadi susah. Tapi kan sudah ada kesepakatan sebelumnya itu antara Golkar dan PKB bahwa cawapres ini domainnya Gus Muhaimin Iskandar. Iya, tidak dikatakan Muhaimin jadi cawapres. Hanya dikatakan menentukan cawapres itu adalah Pak Prabowo dengan Caimin. Bukan Caiminnya jadi cawapres, tapi untuk menentukan cawapresnya adalah kepada berdua. Itu sebelum bergabung Golkar dengan PAN. Nah, Golkar PAN tetap ini menjadi harusnya berubah ya. Bukan berubah. Ini tetap menjadi patokan utama bahwa nanti Pak Prabowo tapi harus mengikut sertakan daripada PAN dengan Golkar dalam menentukan itu. Bang Saleh setuju soal itu atau tetap juga bahwa PAN kan sejak awal kita tahu bahwa tidak mau ke Pak Prabowo, belum memutuskan ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar karena membawa nama Erick Thohir. Artinya kemungkinan mungkin karena di Pak Ganjar sudah susah kemungkinan itu, akhirnya ke Pak Prabowo. Artinya namanya tetap dibawa. Jadi begini, kalau PAN itu malah berpikirnya nggak seperti itu dong. Karena PAN ini, kita kan deklarasinya ini kan formal. Itu yang kita lakukan kemarin. Tapi Partai Amanat Nasional dengan Prabowo ini sudah 14 tahun. 2 pemilu, PAN itu konsisten bersama dengan Prabowo. Bahkan kemarin dulu ketua umum kami, pada waktu itu Pak Hatta Rajasa, wakil presidennya. Tapi memang belum beruntung waktu itu. Kemudian kemarin, walaupun wakil presidennya yang lain, kita tetap konsisten mendukung Prabowo. Sampai sekarang kami nggak pernah merasa pisah dengan Prabowo itu. Jadi kalau disebut kita pendatang baru nggak tepat juga. Justru kita duluan, udah 14 tahun di situ gitu loh. Jadi karena itulah maka ketika kami... Berarti mau mengatakan PKB pendatang baru? Ya, artinya, enggak, saya nggak mengatakan seperti itu juga. Tapi yang jelas kami bukan pendatang baru karena Prabowo pun nggak mungkin mengatakan kalau kami pendatang baru. Malah dalam beberapa kesempatan beliau mengatakan kami sudah lama dengan PAN. Ya kan semangat spiritnya tahu. Kami tahu persis kan dari dulu kami yakin dia bisa jadi presiden. Udah 14 tahun kami meyakini bahwa Prabowo ini bisa jadi presiden gitu loh. Nah karena itu tentu kami akan menawarkan cawapres yang menurut kami di internal pantas untuk bersanding dengan beliau. Yaitu yang selama ini kita konsisten didengar di publik dan kami tidak sembunyi-sembunyi ya. Kita juga buka di publik bahwa calon kita adalah Erick Thohir. Nah belakangan ini memang ada dorongan besar juga dari kader-kader bagaimana agar Pak Muhadjir Effendi yang mantan Menko, yang sekarang lagi duduk sebagai Menko PMK dan juga pernah jadi Menteri Pendidikan dan juga berhasil mengelola pendidikan ya besar di Malang di UMM, ini kita jadikan sebagai calon alternatif juga gitu. Jadi PAN itu punya stok katakanlah calon-calon wakil presiden. Nah untungnya Bang Nurdin bedanya dengan mungkin PKB dan Golkar, ketua umum kami nggak ngotot dalam proses pencawapresan ini. Karena apa? Bukan dia yang akan maju secara personal. Tetapi kita mendorong orang yang kita anggap layak. Kalau Erick Thohir kan juga saya kira juga punya pengalaman. Dia jadi ketua tim sukses pemenangan Jokowi. Dan dia dalam kerja-kerja di kabinet juga sangat baik dan sering dipakai Jokowi untuk mengerjakan beberapa hal pekerjaan-pekerjaan katakanlah bidang ekonomi dan BUMN yang memang diselesaikan dengan baik. Nah ini kan jadi saya kira alasan-alasan yang sangat rasional ya, yang bisa kita jadikan sebagai landasan kita untuk ke depan. Nah, sekarang gini, bagaimana pandangan PAN terhadap PKB yang mendorong Muhaimin dengan Golkar yang mendorong Pak Erlangga? Itu rasional, wajar, jangan dipersoalkan. Biarkanlah misalnya Muhaimin tetap ngotot atau kader-kader yang ngotot untuk dia jadi cawapres. Itu nggak mungkin kan mereka nggak
mencawapreskan dia. Nggak masuk akal lah. Masa mereka mau ngalah? Jangan. Golkar juga silakan. Tapi nanti pada akhirnya politik itu akan cair, Pak. Pada saatnya nanti akan ada musyawarah di internal 4 partai ini dan juga partai pendukung lainnya untuk menentukan siapa cawapres yang terbaik untuk menang. Bukan untuk partai-partai ini. Kalau untuk partai-partai ini pasti ngotot-ngotot. Ya udah kami gitu. Tapi kita untuk menang. Menang untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Oke. Di situ nanti ujungnya. Oke, jadi Anda mau katakan saat ini silakan saja PAN, PKB, dan juga Golkar tetap mengajukan nama, tapi in the end nanti di ujung ada kesepakatan bersama, begitu ya Bang Saleh? Jadi gini, masing-masing partai ini karena memang punya calon dan itu tidak bisa dihalangi karena punya konstitusi masing-masing dan telah menetapkan itu. Hanya saja nanti saya setuju dengan Pak Saleh bahwa pada akhirnya nanti itu harus ada musyawarah mufakat, harus bermufakat, bukan bermusyawarah tapi pasti harus mufakat. Gini, secara objektif dan subjektif itulah yang harus jadi pertimbangan bagi 3 partai ini untuk menentukan cawapresnya. Kenapa Golkar tetap memperjuangkan Pak Erlangga? Kalau kita lihat secara objektif ya, hasil survei LSI beberapa bulan yang lalu, itu dukungan kepada Pak Jokowi terhadap kinerja 80% itu ada beberapa faktor. Antara lain adalah keamanan yang stabil, ya, hukum, kemudian ekonomi yang stabil. Itu indikatornya. Nah, sekarang indikator tersebut siapa Menko Perekonomian? Pak Erlangga Hartarto yang mampu menjaga stabilitas ekonomi tatkala terjadi pandemi. Dan ekonomi bertumbuh, tidak semua negara seperti itu. Kemudian sekarang calon presidennya adalah Menteri Pertahanan Keamanan. Ya, yang sudah menguasai politik hukum keamanan Indonesia. Kalau ini didampingi oleh seorang ekonom, ya, seorang yang bisa menstabilkan ekonomi, menjaga pertumbuhan, negara ini insya Allah akan maju. Wah, ini udah langsung masuk Indonesia. Itu objektifnya. Dan kemudian hasil survei itu, kalau Pak Prabowo dipasangkan dengan Erlangga, itu baca surveinya LSI itu. Bang. Itu semua menang. Melawan Anies menang, melawan Ganjar menang. Itu exercise-nya itu. Simulasinya. Kemudian itu objektifnya. Subjektifnya infrastruktur Partai Golkar. Saya kira semua partai objektif, tapi infrastruktur Partai Golkar itu sampai kepada tingkat yang paling bawah. Nah, itu subjektifnya. Saya punya singkat masalah. Saya itu sebetulnya punya banyak argumen lain di luar yang disampaikan oleh Bang Nurdin ini terkait dengan katakanlah misalnya Erick Thohir ini. Erick Thohir ini kan sebetulnya kalau dari survei tadi, surveinya juga kan sebetulnya tinggi ini sebetulnya. Dari calon-calon yang muncul ini dia saya kira sudah di tengah. Artinya nama dia diperhitungkan. Bukan hanya oleh Prabowo sebetulnya. Saya kira calon-calon yang lain juga menghitung ini. Jadi ini kan sebetulnya modal. Di situ ada simulasi. Jadi Prabowo, Erick Thohir, Prabowo. Artinya ini itu ada. Ya katakanlah ini kan namanya justifikasi kita. Justifikasi kita. Nah, ini survei bukan kata saya, ini survei. Ini kan juga Erick Thohir ini secara sosiologis di Indonesia. Saya kira tipe-tipe seperti inilah yang dibutuhkan. Muda, bekerja keras, cerdas. Saya silakan Gus Jazil boleh menanggapi apa yang mau Gus Jazil sampaikan karena dua rekan di sini sudah mulai mengkampanyekan dalam tanda kutip cawapresnya. Pak Jazilul itu udah kita pahami idenya. Masing-masing boleh menyampaikan aspirasinya. Saya setuju Pak Saleh Daulay sudah 14 tahun bersama Pak Prabowo. Justru 10 tahun kalah terus. Sama Pak Nurdin Halid juga begitu, kalah terus. Nah, di sini juga publik dan kita juga bisa menilai masing-masing kinerja partai. Oleh sebab itu, mandat partai masing-masing nanti yang akan menjadi tolak ukur dan untuk memutuskan. Saya setuju misalkan ada 4 partai yang memang harus dimusyawarahkan. Namun sampai hari ini belum ada adendum atau perubahan terkait dengan fakta kerjasama bersama Gerindra. Jadi itu belum ada. Jadi kalau memang mau memusyawarahkan, maka itu harus ada perubahan dulu. Itu kan tahap-tahapnya begitu. Baru nanti duduk semeja, dibahas masing-masing. Dan kami juga sampaikan, Gus Muhaimin maju menjadi cawapres bukan keinginan Gus Muhaimin, ini keinginan sejarah PKB, mandat muktamar. Jadi Pak Saleh, Pak Muhaimin sama sekali tidak ambisi dalam soal-soal ini. Ini yang berambisi adalah muktamar PKB. Karena dan melihat bahwa Pak Prabowo insya Allah akan menang bersama PKB. Itu kenapa kemudian terjadi kerjasama.
Baik. Saya sebelum break saya ke Bang Adi Praitno dulu, Bang. Dari diskusi awal ini ya, tampaknya sudah mulai kita melihat ada dinamika antar partai meskipun memang ini bagian dari demokrasi begitu. Apakah Anda melihat memang akan sangat sulit bagi Pak Prabowo untuk menentukan cawapres dengan partai-partai yang punya nama-nama sendiri? Ya saya kira sangat sulit. Pertama karena di piagam kerjasama 4 partai kemarin yang sampai kepada publik dan kepada media itu kan tidak mencantumkan satu kontrak politik yang secara definitif ya. Itu kan kontraknya hanya berisi menerima dukungan Golkar dan PAN menjadi bagian dari pendukungnya Prabowo Subianto atas nama Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Kan tidak ada kontrak politik yang lain. Nah yang menarik itu kalau kemudian ada pembicaraan lanjutan yang dimaksud itu. Apakah pembicaraan lanjutan itu termasuk mengedit ya? Persoalan kesepakatan politik yang sudah dibuat oleh Gerindra dan PKB soal cawapres yang akan dibicarakan oleh PKB dan Gerindra. Tentu harus melibatkan Golkar dan PAN dong, karena sudah ada tambahan. Itu artinya apa? Fakta integritas yang sudah dibuat di Sentul itu pasti harus diedit dong. Kan nggak mungkin soal cawapres dan cawapres itu hanya ditentukan oleh 2 partai. Nah inilah yang kemudian akan membuat sulit posisi teman-teman PKB apapun judulnya. Golden ticket soal cawapres, kunci Inggris soal cawapres sampai saat ini itu belum pernah diedit dan belum pernah diubah diberikan kepada PKB. Kan itu problemnya. Oleh karena itu dalam musyawarah lanjutan nanti apakah ini akan dibahas ataupun tidak. Karena kalau kita menggunakan parameter apapun, setiap partai ini saya kira ada plus dan minusnya. Hitung satu persatu. Kalau membaca kekuatan partai, hasil Pileg 2019 yang lalu, kira-kira begitu, justru Golkar itu jauh luar biasa. Bahkan suara kursi Golkar lebih besar ketimbang suara Gerindra hasil Pilegnya. Meski harus diakui, misalnya Pak Erlangga sebagai capres ataupun sebagai cawapres, relatif mulai turun secara signifikan Pak. Tidak linear ya, tidak linear. Gus Muhaimin apapun judulnya, ini sesuatu yang PKB maksud saya, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan betul oleh Prabowo. Prabowo itu lemah di Jatim, lemah di Jawa Tengah, dan kemudian lemah di kalangan NU. Ini yang paling dibutuhkan. Cuman jawabannya apakah kalau butuh PKB, butuh juga Gus Muhaimin. Ya, itu kan satu paket. Nah yang ketiga kita harus akui, kalau bicara soal cawapres, memang lagi viral dan lagi kuat itu Erick Thohir. Ya. PAN, saya kira dalam konteks itu juga diuntungkan. Jadi ada plus minusnya yang saya kira Prabowo Subianto itu akan rumit. Akan rumit. Cuman saya nggak akan... saya tidak paham betul misalnya apa kira-kira ending dari ini semua. PKB mengatakan kalau Prabowo 11 maka PKB 12. Kalau Prabowo tak jelas maka PKB akan lepas. Nah, itu yang sering disampaikan Gus Jazilul. Saya nggak tahu apakah ini juga berlaku pada Golkar atau kepada PAN. Jangan-jangan juga begitu di ujungnya. Nanti kita break dulu ya. Saya tanya ke Gus Jazil, apakah bahasa itu masih berlaku ya Gus? Kalau kemudian nanti bukan Gus Muhaimin yang dipilih oleh kesepakatan Pak Prabowo dan juga partai-partai di dalam koalisi, apakah akan melepas Prabowo Subianto, PKB sendiri? Setelah break akan dijawab, kami akan segera kembali. Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt. Sebelum kita lanjutkan, kemarin ada sempat komentar dari Pak Ganjar Pranowo ya, ketika melihat ada dukungan dari Golkar dan juga PAN. Kita coba dengar apa komentar dari Pak Ganjar Pranowo. Ya, dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Ya, sekarang semuanya lagi bernegosiasi, maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat
kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya, ya saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga demokrasi berjalan dengan baik dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini. Saya langsung ke Gus Jazil. Gus, apakah PKB akan melepas Pak Prabowo Subianto? Sekali lagi masih sama jika bukan Gus Muhaimin yang akan dipilih sebagai cawapres, apalagi sekarang sudah ada 2 partai yang bergabung juga. Jadi 11-12 itu akan tetap berlaku sepanjang hasil muktamar PKB belum dicabut. Oke. Karena mandat muktamar PKB itu Gus Muhaimin harus masuk di kertas suara Pilpres. Nah, mandat itu yang kemudian harus dibicarakan dengan yang lain pasti. Karena yang namanya dinamika koalisi itu bukan dinamika yang buntu. Apalagi misalkan seperti contoh Pak Nurdin Halid sama Pak Saleh ini koalisi dan belum pernah diumumkan kapan bubarnya. Ya kan belum ada pembubaran koalisi Indonesia Bersatu. Jadi sekarang ini apa namanya? Gitu. Jadi koalisi bersatu itu tidak perlu dibubarkan, Gus Jazil. Dinamikanya akan terus berlangsung di apapun model koalisinya. Jadi sekarang misalkan koalisi KKIR yang juga diorkestrasi di tambahan 4 ketua umum partai, apakah itu final? Belum. Faktanya KIP bubar. Nah oleh sebab itu saya sepakat bahwa semuanya nanti akan dibicarakan bersama-sama di dalam meja. Gus, Anda mau mengatakan bahwa ini juga bisa mungkin bubar ya? Kenapa? Anda mau mengatakan bahwa koalisi 4 partai ini bisa mungkin bubar juga? Bukan yang saya katakan bahwa koalisi yang ada itu terus dinamis. Bahkan ada koalisi yang bubar. Bukan pembubarannya gitu. Gus Jazil, tidak perlu ada pembubaran resmi soal KIB. Gus Jazil, tidak perlu ada pembubaran resmi koalisi Indonesia Bersatu. Kenapa? Di situ ya, kan, belum ada calon presiden, belum ada. Di situ baru ada kesepakatan platform, ya. Belum ada kesepakatan soal capres dan cawapres. Jadi dibubarkan tidak dibubarkan nggak ada pengaruh terhadap bergabungnya Golkar PAN kepada KIR. Itu nggak ada hubungan. Koalisi yang ada 4 partai ini pun juga belum diumumkan siapa presiden dan cawapresnya. Namun PKB bersama Gerindra, PKB berbesar hati untuk partai-partai bergabung. Capresnya kan sudah Prabowo, gitu. Pak Jazilul. Capresnya sudah diumumkan kemarin, semua sepakat Pak Prabowo. Yang belum diumumkan cawapres. Nah cawapres inilah yang tadi kita bicarakan. Jadi semua peluang masih ada, semua potensi harus dimaksimalkan. Saya mengatakan bahwa koalisi ada yang bubar, kan memang sudah ada yang bubar. Pak Saleh belum membubarkan. Jangan maksud saya, ini kan PKB dengan senang hati menerima Pak Saleh, Pak Nurdin Halid. Saya hanya ngasih contoh bahwa dinamika dalam koalisi yang ada, kan bisa juga misalkan P3 loncat ke koalisi ini. PKB menerima, bisa juga bisa menerima, seperti halnya juga menerima Pak Nurdin, menerima Pak Saleh. Ya. Artinya dinamika itu akan terus bergulir. Jadi gini, kata final. Gus Jazil. Gitu. Ya, jadi perlu dipahami bahwa Golkar bergabung bukan kepada KIR, ya. Boleh dibaca pernyataan-pernyataan Golkar mendukung Pak Prabowo, bukan bergabung dengan KIR. Itu jangan salah persepsi. Kan jadi Golkar itu mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, di mana KIR sudah ada. KIP gitu. Masih ada. Iya, KIR masih ada, tapi Golkar bukan bergabung pada KIR. Golkar mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu yang benar. Iya, saya tahu. Publik juga tahu dan kami menerima, nggak ada soal.
Pas yang saya tanyakan KIB sudah bubar belum? Tidak ada urusannya dengan KIB, tidak ada urusan. Ya, makanya tidak ada hubungan. Artinya koalisi yang ada, koalisi-koalisi yang ada belum ada yang final. Dinamikanya akan terus berjalan. Saya tidak mengatakan bahwa apakah 4 ketua umum partai yang duduk, kan pertanyaannya itu tadi, apakah itu final? Belum menentukan ya, siapa. betul. Jadi begini Pak Jazilul. Saya kembali kepada pertanyaan Reinhardt, apakah 11-12? Bagi PKB akan terjadi 11-12 kalau hasil muktamar tidak diindahkan. Oke. Silakan Mas Saleh. Muktamar berubah. Jadi Kan begini. jelas. Jadi saya tidak mengatakan bahwa masuknya Golkar, masuknya PAN mengganggu PKB, tidak ada soal dengan urusan itu. Oke, baik Gus Jazil, saya dengar Bang Saleh dulu ya. Silakan Mas Saleh untuk menanggapi. Jadi begini, saya kira begini ya, jangan kita istilahnya ya, gabungkan urusan internal partai PKB dengan urusan bergabungnya 4 partai ini untuk mengusung Prabowo. Karena kalau nanti urusan internalnya PKB dimasukin ke urusan kami, Golkar dan katakanlah dengan hasil PAN. rapimnas di bawah. Iya, jadi nggak akan ketemu karena kami juga ada rakernas. Iya, betul. Golkar punya rapimnas. Nah, kemudian Gerindra kan mereka juga munas, mereka juga menetapkan Prabowo gitu. Kalau itu dilaga nggak ketemu, Pak. Biarkan PKB urus urusan internalnya. Jadi kalau katanya nanti tidak 11-12, ya kan? Ya silakan urus bagaimana caranya supaya jangan 11-12 itu. Itu kan urusan internalnya PKB. Jangan disuruh PAN yang urus dong. Ya kan? Tapi urusan PAN adalah begitu kami berazam untuk memenangkan Prabowo dalam Pilpres yang akan datang, maka semua potensi yang kami miliki, semua jaringan yang kami miliki, kekuatan yang ada, itu akan kami kerahkan sungguh-sungguh untuk memenangkan Prabowo, begitu. Dan kami sudah melakukan itu 14 tahun setia gitu loh bersama Prabowo. Jadi PAN bukan bergabung ke KR kan? Bukan, kita bukan bergabung dengan koalisi yang sudah ada di sana. Jadi namanya yang baru apa yang belum ada? Sebentar, saya mau lanjutkan. Kalaupun misalnya kita nanti dianggap bergabung dengan 4 partai ini, maka tentu harus ada rumusan baru koalisinya. Baru nanti kita rumuskan nama, gitu loh. Bukan sekarang, kamu kan masuk ke kami. Enggak, kami enggak merasa mencampuri urusan KKIR juga. Karena kami ingin bergabung mendukung Prabowo. Dan Prabowo dengan sangat senang hati, bahkan kemarin hampir katakanlah sangat terharu kalau saya lihat pidatonya ketika kami datang mendukung. Nah ini kan bagian penting juga dalam sejarah, bukan hanya sejarahnya PKB tapi sejarah bangsa Indonesia. Begitu loh. Tadi kan Pak Jazilul bilang ini kan sejarah untuk PKB. Ya kita juga mau menorehkan sejarah terbaik untuk bangsa ini, gitu loh. Ini jadi gini, penting juga. Silakan Bang Arvin, singkat saya akan ke Bang Adi Praetno. Kemarin ada pernyataan politik yang ditandatangani, kesepakatan 4 partai mendukung Pak Prabowo. Urusan KR tidak bisa kita campuri. Itu urusannya Pak Prabowo dengan PKB. Itu tidak ada urusan Golkar dengan PAN. Gitu. Urusan Golkar dengan PAN urusannya dengan Pak Prabowo menjadikan calon presiden. Nah sekarang bagaimana ada Pak partai sekarang ini berunding baru. Formula baru Tapi ada persoalan atau bukan persoalan, ada urusan internal antara Gerindra dengan PKB, itu urusan mereka. Saya ke Bang Adi Praetno. Bang Adi, ada formula baru yang diharapkan, satu. Yang kedua, soal cawapres ini kalau sama-sama membawa masing-masing berlaga terus akan mentok. Apakah Anda melihat mungkin kemudian nama cawapres ini di luar nama-nama dari ketiga partai yang sekarang tentu lagi hangat-hangatnya adalah memajukan nama Mas Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan yang ada di MK sekarang tengah diajukan uji materinya? Ya, saya kira kalau persoalan penentuan cawapres Prabowo Subianto ini kusut lah ya, bukan hanya rumit kusut karena semua partai politik PKB, PAN dan Golkar tentu saja sama-sama punya privilege, macam-macam lah argumentasi yang dibangun ya. Kenapa begitu modelnya? Kalau ini ada satu kesepakatan yang kemudian harus mengusung Prabowo Subianto, maka logikanya memang harus ada klausul baru yang disusun bersama. Selama ini kan cuma PKB dan Gerindra. Lalu aspirasi PAN dan Golkar gimana cerita? Soal cawapres, soal sharing power, soal komposisi dan seterusnya. Itu tidak ada, Pak. Ini langkah-langkah yang ditunggu oleh publik yang sebenarnya ini menebalkan satu keyakinan bahwa deklarasi dukungan PAN dan Golkar
Golkar ini kan sangat terkesan mendadak, Pak. Tak ada angin, tak ada hujan, tak ada petir, tak ada badai. Tiba-tiba deklarasi gitu loh, Pak. Ada komunikasi yang intens. Iya pasti ada syai'un lah, ada sesuatu yang sepertinya membuat kenapa deklarasi ini terkesan begitu mendadak. Mestinya deklarasi itu kan duduk bersama, kalau barang ini sudah jadi, siap dihidangkan, baru dimunculkan secara terbuka. Ini baru sehari sudah ngegos nih persoalan cawapres. Sementara PKB selalu mengatakan sampai saat ini 11-12. Saya juga yakin Golkar dan PAN sehari 2 hari juga akan mengatakan berlaku juga 11-12 ini. Kalau Pak Prabowo tak jelas, maka akan kita lepas. Karena proposal politik dari PAN Amanat Nasional sederhana. Erick Thohir harga mati, Erlangga harga mati. Tapi usulnya Bang Nurdin masuk akal tidak ketika ya seharusnya cawapres ini Pak Prabowo yang menentukan sekarang? Ya betul, tapi kalau ya Gus Muhaimin yang dipilih nanti protes kan, PAN juga tak mau. Karena banyak hal yang bisa dijelaskan. Tapi semua ini akan selesai kalau Gibran maju sebagai cawapres, cash close, tak ada perdebatan apa. Saya tanya ke Gus Jazil, benar tidak demikian? Akan selesai kalau misalnya Mas Gibran yang jadi cawapres Pak Prabowo Subianto? 11-12. Sepanjang ini PKB berpikir konstitusional aja. Sampai detik ini konstitusi belum bisa memenuhi syarat untuk itu. Oleh sebab itu PKB fokus saja pada hal-hal yang memang di dalam konstitusi. Kita tidak berpikir di luar konstitusi. Artinya kami tidak azan dulu sebelum tiba saatnya. Nanti kalau saatnya sudah tiba, azan ya kita azan. Kalau kita hari ini fokus saja memperjuangkan apa yang menjadi mandat PKB ketika kami melakukan koalisi. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Adi Prayitno, penggabungan 4 partai ini seakan-akan nggak ada konsepnya. Nah, ini kan tantangan buat kita, bukan malah kurang, tapi ini tantangan. Memang bergabung 4 ketua umum partai, tapi konsepnya apa ini? Nah, tapi saya mau luruskan juga ini perlu ada yang disusun kurang tepat supaya Pak Adi Prayitno tidak curiga. Karena ini nanti bisa salah. Silakan Mas Saleh. Tidak ada angin, tidak ada konsep. Jadi anginnya juga ada dong. Itu kan. Anginnya malah bagus, anginnya angin sepoi-sepoi. Jadi begini Pak Jazilul, ini sebetulnya bukan tiba-tiba langsung deklarasi, enggak dong. Kita ini kan komunikasi dengan Prabowo itu sering. Jadi kami sudah datang ke... Pak, saya hanya menunjukkan Pak Adi tadi nggak ada konsepnya. Justru saya mau luruskan. Justru saya mau luruskan ini. Pak Adi tadi yang duduk. Iya, ini saya meluruskan. Ini saya meluruskan loh. Jadi begini loh, kami sudah datang ke Prabowo. Partai Gerindra datang ke PAN. Kita sudah kumpulkan ketua-ketua umum partai di PAN. Ini kan berarti bukan tiba-tiba muncul ini. Bukan tiba-tiba, bukan mendadak. Itu yang formal loh, yang kelihatan di publik, yang dipublikasikan oleh media. Tapi ada konsepnya nggak? Ada lagi, sebentar. Ada lagi yang pertemuan informal. Misalnya Zulkifli Hasan, ketua umum kami, itu bolak-balik ketemu dengan Prabowo, baik secara formal di mereka berdua katakan seperti itu, ataupun di kabinet kan sering ngobrol mereka ini. Dengan Pak Erlangga juga begitu. PAN dengan Pak Erlangga kan sering ketemu. Gini, dan yang penting dicatat kalau dikatakan ada nggak konsepnya. Konsep ini kan nggak mungkin tiba-tiba kami yang baru masuk tawarkan konsep sendiri, nggak bisa gitu. Nanti berempat partai ini dan partai pendukung lain yang ada duduk lagi Pak Jazilul, tenang. Jadi jangan ngotot dengan apa yang katakan ini kan kami sudah duluan, jangan begitu dulu. Karena dukungan yang datang dari Golkar ini juga signifikan, harus kita hargai. PAN yang selama ini juga sudah katakanlah membuktikan kesetiaan dan loyalitas kita itu juga sangat penting. Jadi gini Mas Adi Prayitno, jadi gini, ini sama sekali jauh dari bukan mendadak. Sebentar. Jadi itu kan pendapatnya, persepsinya Pak Mas Adi itu juga itu persepsi kan, dan itu tentu juga ada dasarnya. Tetapi yang pasti faktanya bahwa ini bukan sesuatu yang mendadak. Pak Prabowo itu lebih sangat intens, hampir mungkin tiap setengah bulan atau setiap minggu ketemu, baik dengan Pak Erlangga maupun tim yang dibentuk, maupun dengan Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal Bakri. Jadi lobby dengan Pak Prabowo itu adalah suatu yang sudah dilakukan sangat intens sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan bangsa dan melanjutkan proses kepemimpinan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, soal konsep yang tadi disampaikan juga oleh Gus Jazil. Konsep apa yang ditanyakan? Tadi Gus Jazil katakan ini terkesan tidak ada konsepnya. Akan dibicarakan. Ada konsep apa? Konsep dalam koalisi misalnya. Konsep koalisi kan
bagaimana memajukan bangsa dan negara. Visi misinya seperti apa. Yang paling penting di sini tuh nggak ada itu visi misi itu, yang penting sekarang siapa cawapresnya. Dibicarakan bersama. Jadi jangan bicara konsep. Konsep sudah pasti yang mampu membawa bangsa ini melakukan janji-janji kemerdekaan. Oke, tapi kalau misalnya buat PAN dan juga Partai Golkar, apakah kalau cawapresnya Gibran selesai barang ini? Kalau deadlock, ya tentu ada alternatif dari Pak Prabowo, dan itu hanya Pak Prabowo menentukan itu. Ada pilihan-pilihan pasti, tidak mungkin koalisi akan buntu. Saya setuju itu, dan pasti pada saatnya cair. Di awal memang pasti akan membawa masing-masing calonnya, karena itu keputusan konstitusi. Kalau PKB bertahan karena keputusan Mustamar, tentu PAN bertahan dengan keputusan Rakernasnya, Golkar bertahan dengan keputusan Rapimnasnya. Tapi kalau ini buntu, maka pasti ada sesuatu yang dicarikan jalan keluar Pak Prabowo. Oke, nah ngomong-ngomong soal Gibran, santer terdengar kabarnya kemudian di balik bergabungnya PAN dan juga Golkar adalah peran Pak Jokowi di sana. Saya ingin konfirmasi setelah jeda kepada dua partai ini. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa, kami lanjutkan segmen terakhir. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak ikut campur. Ini pernyataan yang baru hari ini ya, terkait deklarasi dan juga masuknya PAN dan juga Golkar yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Jokowi menjelaskan dirinya tidak melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebelum deklarasi berlangsung pada Minggu 13 Agustus 2023. Itu urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Ya. Ada komunikasi ke Bapak? Ada komunikasi ke Bapak kah sebelumnya? Enggak. Itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Ya, itu pernyataan Pak Jokowi ya, membantah bahwa ada peran beliau di balik tidak ada angin, tidak ada hujan, bahasa Bang Adi Praitno, tiba-tiba PAN dan juga Golkar di hari Minggu, kita juga semua kaget ada deklarasi. Pak Hasim dari Partai Gerindra mengatakan ada restu Pak Jokowi. Pak Zulhas mengatakan tidak ada arahan Pak Jokowi. Saya mau tanya dulu ke Bang Nurdin Halid, karena kami dengar bahwa sebelum deklarasi ada intensitas pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak Jokowi untuk kemudian mendeklarasikan Pak Prabowo. Benar demikian tidak, Bang? Kalau Pak Erlangga setiap menit ketemu presiden, andaikan presiden menghendaki itu wajar karena menterinya. Apalagi Menko Perekonomian situasi sekarang dalam konteks politik tata global itu belum tentu beliau berketemu dengan Pak Jokowi bicara politik. Yang pasti bahwa ketika seorang menterinya dibutuhkan oleh presidennya, dia pasti akan bertemu. Nah, itu membicarakan soal bangsa dan negara. Yang ingin saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada restu dan izin dari Pak Presiden. Karena tidak pernah Golkar meminta restu dan izin. Tapi ini agak berbeda dengan pernyataan Pak Hasim. Ya, bahwa ada restu dari Pak Jokowi. Restu itu dalam bentuk apa? Itu bisa persepsi juga, ya kan? Ketika bertemu kemudian senyum-senyum, ya seolah-olah ada restu. Tidak seperti itu. Gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak akan memberi pandangan yang mengatakan, oh saya izinkan Anda berkoalisi dengan Prabowo, saya baru secara, tidak mungkin itu menurut saya ya. Dan saya kira Pak Erlangga itu tidak akan mengatakan mohon izin Pak Presiden, ini saya mau bergabung dengan Pak Prabowo, mau restunya, itu juga nggak mungkin. Yang pasti bahwa mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden itu melalui pengkajian yang sangat mendalam, baik dengan DPD Satu Indonesia, dengan internal Pak di DPD Partai Golkar, maupun dengan konsultasi dengan para senior partai. Oke, jadi intensitas antara Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebelum deklarasi ini bukan untuk mengarahkan jauh-jauh hari sebelum hari Minggu, jauh-jauh hari. Pertemuan dengan konsultasi dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Etik, Ketua Dewan Pertimbangan, itu kalau tidak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Oke. Itu jauh hari sebelum menjadi begitu. Oke. Nah. Saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, saya ingat di Semarang ya, di Jawa Tengah, Bang Zulhas pengatakan tergantung panglimanya Pak Jokowi. Apakah Ganjar Erik saat itu? Kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, saya kutip lagi bahasa Bang Adi Praitno, akhirnya ke Pak Prabowo Subianto. Apakah memang ada juga arahan dari Pak Jokowi kepada PAN?
Jadi waktu kemarin di deklarasi itu pertanyaan yang sama ditanyakan wartawan. Ya, Ke sudah Pak Zul. dibantah ya oleh Bang Dan Zul. Pak Zul sudah menyatakan bahwa memang untuk dukungan kepada Prabowo kali ini itu sama sekali adalah hak prerogatif dari partai. Di mana kan di dalam konstitusi memang partai-partai politik 25%. Gabungan partai politik atau partai politik tertentu itu bisa mencalonkan capres dan cawapres. Nah, kami atas dasar landasan konstitusional itu memang mendukung. Nah, kalau ditanya bagaimana tadi prosesnya, PAN ini kan hampir setiap minggu itu ada rapat harian. Dan dalam setiap rapat itu selalu kita lakukan evaluasi. Evaluasi itu mulai dari pileg, ya, cara kader kita yang mau mencalonkan jadi anggota legislatif, kepala daerah, bahkan sampai kepada pilpres. Nah, di dalam evaluasi itu kan selalu ada masukan dari wilayah-wilayah itu. Nah, ternyata kan dari wilayah-wilayah itu mendesak supaya kita segera mengumumkan pasangan capres kita. Siapa capres yang akan kita dukung. Supaya pada kepastian. Karena untuk menjelaskan ke masyarakat kan butuh waktu juga. Nah, disitulah kita menginginkan agar segera dilakukan. Nah, terakhir ini sebelum kita deklarasikan, itu kami rapat harian. Enggak ada sama sekali arahan, misalnya kayak ketua umum mengatakan ini Jokowi Pak Jokowi ini gitu. Enggak ada sama sekali, enggak ada. Saya hadir di situ. Saya kan insya Allah ikutlah dalam rapat-rapat penting seperti itu. Enggak ada. Malah justru Pak Zul mengatakan jangan terlambat. Karena dalam politik itu momentum penting. Karena ini momentumnya sekarang ini semakin dinamis, kubu yang lain juga semakin dinamis, malah kita akan katakanlah menentukan sikap kita seperti apa. Lalu kita melihat kalau kita sekarang mendeklarasikan Pak Prabowo, kita berharap elektabilitasnya makin naik. Kalau sekarang kan katanya dalam survei-survei ini Bang Nurdin, ini kan masih mirip-mirip nih, ya kan, masih berpacu sama. Nah, kalau dengan adanya dukungan dari Golkar dan PAN, ini bisa cepat menaikkan, melejit. Gitu. Dan dengan begitu kan kita tinggal mempertahankan stamina di situ. Dan nanti ke depannya kita bisa meraih kemenangan begitu. Jadi ini momentum-momentum ini yang kita coba capai. Bukan momentum di mana Presiden katakanlah memerintahkan. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi katanya kan menjelaskan tadi, saya ini presiden, bukan ketua umum partai. Andai kata dia misalnya anggota partai politik pun, kan bukan partai Golkar. Juga bukan partai PAN beliau. Kan dari dulu kan beliau tetap masih konsisten di PDIP. Kan tidak mungkin juga misalnya beliau mengatakan, wah ini saya perintahkan Anda. Dari mana kan ini anunya kan. Jadi nggak enak juga dengan teman-teman yang lainnya gitu loh. Kan nggak enak gitu. Dan presiden, kalau kata Bang Nurdin, saya sepakat, presiden itu harus berdiri netral, ya kan, dalam konteks kontestasi pilpres. Dia harus memandang semuanya itu sama. Disitulah demokrasi ditumbuhkan. Nah, Jokowi ini adalah pemimpin yang sangat demokratis, 2 kali pilpres, dan sebelum-sebelumnya ikut pilkada, selalu menang dalam konteks penegakan demokrasi di Indonesia. Dan kita yakin itu bahwa Jokowi tidak akan mungkin, katakanlah, intervensi dengan partai-partai politik. Sebelum saya ke Gus Jazil, saya ke Bang Adi Praetno dulu. Saya persilakan Bang Adi mau komentarin yang mana dulu ini? Apakah yang soal Pak Jokowi yang kemudian dibantah oleh partai-partai tapi mungkin diyakini oleh sebagian pihak, atau ada hal-hal lain yang menarik menurut Anda? Ya, saya ingin komentar 2 hal. Pertama, saya belum nemu jawaban dari Golkar dan PAN, dari Bang Nurdin sama Bang Saleh Daulay soal apakah 11-12-nya PKB itu akan berlaku ke mereka. Andai Erlangga ataupun Pak Erick Thohir tidak dipilih sebagai pendamping Prabowo. Itu belum muncul. Kalau PKB jelas, itu mandat muktamar. Sampai saat ini tak boleh diedit, apalagi dihilangkan. 11-12, Prabowo tak jelas, maka akan dilepas. Kan begitu PKB ceritanya. Nah, yang kedua, soal apakah ini ada intervensi dan restu Jokowi. Ya, saya kira ini sudah menjadi konsumsi umum kok. Tidak perlu lagi ada yang ditutup-tutupin. Jadi pertemuan keempat partai ini, oke lah saya jelaskan agak sedikit ilmiah dan faktual. Pertemuan 4 partai dalam satu koalisi mendukung Prabowo, ini kan embrionya ketika buka bersama di kantor Partai Amanat Nasional. Setelah saat itu, semua ketua umum partai menyatakan kita di bawah orkestrasi Pak Jokowi. Kita di bawah satu komando Jokowi. Kita satu tarikan napas dengan Pak Jokowi. Prabowo kemarin dalam pidatonya selain merasa tersanjung, terpuji, didukung oleh Golkar dan PAN ini selalu mengatakan kita tidak perlu malu-malu mengatakan bahwa kita ini adalah timnya dari Jokowi. Sudahlah, ini barang terang benderang. Tim Jokowi dalam pemerintahan. Bukan dalam politik. Betul. Tapi kan kita yang melihat dari jauh, ini bukan hanya tim pemerintahan gitu loh Pak. Ini paket komplit tim pemerintahan dan tim untuk 2024 Pak ceritanya. Inilah yang kemudian semakin menebalkan satu keyakinan
tak ada angin, tak ada hujan, buru-buru ini barang diumumkan oleh PAN dan Golkar. Karena ya, sorry itu saya harus katakan, ini hasil ngobrol dan diskusi dengan Pak Presiden. Inilah yang kemudian menurut saya nggak perlu dibantah, nggak apa-apa juga kok ada restu Pak Jokowi. Toh ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Tinggal kesepakatan politiknya adalah soal siapa cawapresnya Pak Prabowo, kan itu menjadi ujian. Kembali kita ke situ lagi ya. Betul. Karena ini adalah titik kulminasi apakah poros 4 besar ini akan terus bertahan ataupun tidak. 1 tahun PKB itu diambangkan soal Caimin sebagai cawapres. Ini baru sehari 2 hari belum jelas juga. Jangan-jangan juga diambangkan gitu. Lah Muhaimin tuh kurang apa? Ketua umum PKB, kuat di Jawa Timur, kuat Jawa Tengah, Nahdlatul Ulama. Apa sih yang kurang gitu loh Pak? Oke. Saya ke Gus Jazil. Gus, ada tanggapan Gus soal arah-arahan Pak Jokowi terhadap 2 rekan koalisi Anda yang baru dan juga sekali lagi soal cawapres yang tadi disinggung oleh Bang Adi Praitno. Ya tentu Pak Jokowi ya sudah menyatakan kan bahwa akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Berusaha apa disebutkan Pak Adi Praitno tadi, nggak ada soal kan? Memang ada soal, dapat restu. Semua koalisi direstui oleh Pak Jokowi. Cuman koalisi atau capres yang dihadiri pengumumannya itu Pak Ganjar Pranowo. Kan semua tahu. Nah Pak Jokowi sebagai presiden, saya yakin akan merestui koalisi semuanya, termasuk koalisi perubahan dan persatuan. Itu pasti direstui. Karena apa? Posisi beliau sebagai presiden. Nah soal arahan menurut saya, kalau sudah ketua umum partai punya kedaulatan masing-masing. Arahan itu kan tidak harus bentuk formal, kedipan mata juga bisa jadi arahan, sinyal bisa jadi ingat. Itu juga nggak ada soal, kan harus ditutup-tutupi juga buat apa gitu. Yang jelas bahwa Pak Presiden proporsional hari ini menempatkan dirinya akan ikut terlibat cawe-cawe untuk kebaikan bangsa dan negara. Namun yang dihadiri deklarasinya itu Pak Ganjar Pranowo. Saya pikir kita juga agak keberatan ketika itu PKB sama sekali tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan soal itu. Gus, itu dinamika biasa. Oke, Gus Jazil, mengapa Anda sampai 2 kali menyebut bahwa Pak Jokowi menghadiri deklarasi Pak Ganjar Pranowo? Ada pesan apa yang mau Anda sampaikan, Gus? Ya, faktanya kan memang Pak Presiden ada di situ. Itu yang saya perkuat karena memang di antara nama-nama capres yang ada, yang dideklarasikan, itu memang Pak Ganjar, gak ada yang lain. Masa ngasih contoh yang lain saya? Kenapa saya ulang supaya paham? Pak Saleh paham, Pak Nurdin Khalid paham gitu. Pak Presiden itu biasa kok, datang di deklarasi itu biasa, jadi nggak ada soal. Oke, bukan karena PKB mau lompat ke koalisi sebelah ya? Jadi begini, jadi bagi enggak juga, karena memang itu fakta saja dan bahwa orkestrasi yang ada, misalkan Pak Adi Praitno menceritakan asbabul wurudnya, itu juga nggak ada soal. Semuanya publik bisa menilai masing-masing. Baik. Namun saya yakin ketua umum partai politik yang ada itu memiliki kedaulatan, itu penting. Iya. Pak Erlangga punya kedaulatan, Pak Zulkifli Hasan punya kedaulatan, Caimin punya kedaulatan, Pak Prabowo punya kedaulatan. Ini menurut saya penting mendudukkan itu. Oke, baik. Karena memang partai politik tugasnya itu, tugasnya bagaimana mendidik kader, kader. Oke, silakan Bang Rudin, tanggapan terakhir dari Anda. Jadi saya kira begini, 4 partai ini yang bergabung pasti punya mimpi, cita-cita untuk membangun Indonesia lebih baik. Ya. Apalagi menghadapi Indonesia Emas 2045 insya Allah. Nah oleh karena itu, pada akhirnya 4 partai ini pasti akan bersepakat tentang cawapresnya. Dan yang menurut saya, kalau Pak Erlangga itu tidak akan ngotot. Karena Pak Erlangga itu seorang negarawan, ketika sekarang tidak bisa... Jadi tidak 11-12 ya? Tidak akan 11-12. Partai Golkar saya jamin tidak akan 11-12. Dan itu tidak boleh begitu. Itu namanya kita memaksakan kepada Pak Prabowo. Itu nggak boleh. Nah yang saya usulkan nanti adalah ketika 4 partai ini berdiskusi, bermusyawarah, mencari mufakat, itu kasihlah kelonggaran kepada Pak Prabowo. Masing-masing sebagai capresnya ya. PAN kasih aspirasi, PKB sudah ada kesepakatan, kemudian Golkar membawa aspirasi, serahkan Pak Prabowo untuk menentukan. Dan tentu Pak Prabowo tidak sembarangan, karena beliau mau menang. Beliau membangun bangsa ini lebih baik dari yang ada sekarang. Tentu dia akan mencari pendamping yang bisa memenangkan, kemudian tidak hanya itu, bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Dan itu adalah sosoknya?
Erlangga Hartarto. Bang Saleh 11-12 nggak? Seperti Gus Jazil. Jadi begini. Jadi ini juga supaya Pak Jazilul paham. Sebetulnya yang perlu dipahamkan publik, bukan kita. Kita kan di internal koalisi ini mestinya sudah saling memahami mestinya ya. Yang pertama adalah bahwa begitu Partai Amanat Nasional katakan berazam berniat keras untuk bergabung dengan Prabowo, itu kita sudah menghitung. Menghitung pertama kita bisa jadi cawapresnya. Artinya kita usung. Itu hitungan pertama kita. Dan tentu ini yang paling ideal bagi kita loh. Ya kan secara subjektif tadi kita mengatakan. Tapi hitungan kedua adalah mana tahu di dalam perhitungan-perhitungan politik dan dinamika politik yang berkembang secara nasional, usulan kita katakanlah tidak dapat direstui, begitu bahasanya. Maka tentu kami sudah rasional, ini pasti ya ada kemungkinan itu juga. Gitu. Apakah misalnya kami akan keluar? Enggak akan keluar. Oke. Kenapa? Karena memang kita kan pingin menang. Menang yang saya katakan tadi di depan, bukan menang untuk PAN, bukan untuk Golkar, bukan PKB, dan juga bukan untuk Gerindra saja. Tetapi seluruh elemen bangsa ini. Nah dalam konteks berpikir itu, maka harus dalam politik itu begini. Saya dapat apa, kamu saya berikan apa. Dan kamu mendapatkan apa gitu. Semuanya begitu, dan rakyat juga ingin dapat apa, gitu loh. Jangan kita bertengkar atau dalam diskusi debat begitu itu lalu kita meninggalkan elemen-elemen penting. Elemen penting itu justru rakyat. Kita akan kasih ke mereka apa? Itu yang harus kita janjikan ke mereka supaya apa? Supaya ini kuat. Kalau ini kuat menang. Gitu. Jadi kami insya Allah ya tidak akan kasih pekerjaan yang rumit kepada Prabowo. Tidak akan 11-12. Tidak akan 11-12. Insya Allah tidak akan 11-12. Walaupun tentu kami akan tetap mendorong calon yang ada di kami. Bang Adi singkat saja. Jadi Anda meyakini apakah akan ada yang 11-12 akan keluar dari koalisi ini kalau bukan orang yang diinginkan menjadi cawapres Pak Prabowo? Ya, saya kira yang saya pahami bahwa dalam politik itu kan berpikir untung dan rugi ya. Saya tidak membayangkan Golkar dan PAN berkoalisi dengan Prabowo itu tujuannya lillahi ta'ala dan masuk surga. Jadi ada sesuatu yang diincar. Jadi kabar baiknya tentu yang diharapkan itu udah cawapres, udah mentok gitu aja. Apalagi PAN kan punya kemewahan. Ada Erick Thohir loh di antara 5 nama yang kemudian diproyeksikan untuk bisa menjadi pendampingnya. Sering disebut golden boy-nya Pak Jokowi katanya. Dan itu hilang di kesempatan Pak Ganjar gara-gara pindah ke Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut, pasti ada sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Termasuk Golkar yang mestinya sebagai partai politik pemenang kedua, ini kok lunak betul ini Pak. Jangan-jangan memang ada badai dan angin besar gitu ya. Makanya tidak terlampau ngotot dalam konteks ini. Tapi entahlah, in the end saya kira memang ini pasti akan ada ujungnya. Saya membayangkan sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada cawapres definitif diumumkan oleh KPU sebagai kontestan pemilu 2024, sepanjang itu juga koalisi-koalisi ini bisa meleleh. Loh KIB aja meleleh Pak, apalagi. Oke, Gus Jazil singkat, ada tanggapan dari Anda terakhir menutup diskusi kita? Ujungnya akan gimana menurut PKB ini? Ya tentu ujungnya akan musyawarah baik-baik semua. Kan politik nggak boleh otot-ototan. Ada jempol dari Bang Saleh dan juga Bang Nurdin buat Gus Jazil. Pak Saleh nggak usah ngotot-ngotot, tapi Pak Saleh juga ngotot. Jadi semuanya dikompromikan, nggak boleh ngotot tapi nadanya ngotot, sama aja. Kita duduk bersama nanti. Kita akan lihat nanti bagaimana penentuan cawapres dari Pak Prabowo Subianto oleh partai-partai yang sudah mendeklarasikan diri. Terima kasih banyak Gus Jazil dari luar studio. Bang Nurdin Halid terima kasih, Bang Saleh terima kasih, Bang Adi terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.